Ini gimana? Bukankah aku baru saja meninggal? Aku ahli penilai barang antik Tiongkok. Aku jadi anak miskin. Dan aku bahkan punya seorang putri. Orang miskin, kamu pecahkan porselenku. Hari ini kau ganti uangku ya? Apa atau berikan putrimu padaku. Ya, ambil untuk utang kau penipu. Kau berani menipu anak kecil. Dan kau bahkan berhasil menipu di kepala ahli barang antik ini. Ini cuma barang palsu murahan. Kau masih mau menipu orang? Putriku yang menghancurkannya adalah suatu kehormatan bagi kalian. Siapa bilang keramik biru putihku palsu? Tuan ini adalah ahli penilaian utama kedai harta kita, Tuan Su. Kamu bilang ini keramik biru palsu. Porselen biru dan putih ini, namun Tuan Su sendiri yang menilainya. Kau anak nakal, katakan ini. Vas itu palsu, tanda ini. Ini ciri khas palsu. Dan mereka adalah, aku cabut sampai akarnya. Cara mereka memalsukan barang sudah sangat akrab bagi kami. Kalau begitu, ceritakanlah ada apa dengan botol ini. Tidak bisa dijelaskan. Kalian berlutut, menundukkan kepala dan memohon maaf. Hehe. Seorang awam menghancurkan keramik biru putih itu sudah cukup. Lalu masih berani mencemarkan reputasi kami. Baiklah, bayar uangku. Beri aku 3 sujud lagi ya. Mungkin karena aku sedang senang. Aku akan mengampunimu. Orang ini sengaja memecahkan porselen biru. Pencemaran itu dilakukan oleh putriku. Aku juga harus dibunuh. Untungnya putriku baru saja menghentikan. Dia langsung menyerangku. Aku hampir mati setelah transmigrasi. Kamu fitnah Jubege duluan. Menghancurkan orang di belakang di hari ini. Kamu harus jelasin padaku. Aku tak akan biarkanmu keluar. Aku dengar Jubaiguo. Sepertinya Jubaiguo tidak kejam. Sulau taat aturan. Aku hanya akan mengatakan sekali lagi. Kamu sudah mendengarnya dengan jelas. Melalui cahaya. Apa yang kamu lihat? Porselen biru putih ini sangat bagus. Di bawah botol keramik biru putih ada tulisan stempel kilang kerajaan. Potongan yang kamu pegang di tangannya. Tampaknya hanya sedikit kualitas glasir yang kurang. Ini benar-benar keramik biru putih asli. Kamu benar. Tulisan asli. Porselen. Semua ini benar, termasuk cap perhiasan. Cukup buat orang awam. Namun, kamu yakin ini keramik biru? Atau mungkin kamu paham porselen biru itu? Kamu butuh bukti ya? Kamu salah. Dari mana kamu tahu? Hanya karena warna birunya saja? Warnanya birunya bukan pigmen khas keramik biru putih. Oleh karena itu, betapapun sempurnanya dia, ini sama sekali bukan porselen biru. Maksudmu, pigmen porselen berwarna biru akan memudar ketika terkena cairan oksidatif. Aku ingin mencoba. Desoksidasi? Haha, jangan buang tenagamu ya. Porselen bunga hijau ini. Aku pakai metode Jiang untuk menilai barang antik. Ini memang barang asli masa Qianlong. Dari masa tersebut, atau benar atau tidak, lakukan tes oksidasi. Ya, bahkan jika itu adalah guru Jiang. Tak hanya menilai keaslian dari pandangan, baiklah. Karena Anda tetap bersikeras, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Saya akan melakukan tes oksidasi. Namun jika barang tersebut benar-benar asli dari masa Qianlong, Anda harus meminta maaf kepada Juwoge. Minta maaf kepada saya. Ganti rugi semua kerugian Tuan Wang. Boleh. Bagaimana jika Anda kalah? Itu adalah saya Sumo. Keterampilan saya belum sempurna. Saya rela berlutut dan menjadi murid, dan saya serahkan semua saham Juwoge. Anggap saja itu sebagai biaya belajar. Teman muda, metode guru Jiang belum pernah salah. Tolong jangan sampai terlewatkan. Pak tua ini penggemarku. Aku juga dari kehidupan lalu. Abaikan itu. Ada apa? Ada apa? Bagaimana bisa begini? Ini bukan porselen biru putih kan? Wow, glasirnya tidak berubah. Seharusnya memudar dengan oksidator. Mungkinkah ada sedikit cairan yang hilang? Bagaimana mungkin? Metode penilaian Sang Master Jiang Feng. Bagaimana mungkin metode ini gagal? Ini. Bagaimana ini? Porselen biru ini nyata. Seperti itu. Dia bilang ini barang palsu. Aku tak bisa seperti Jiang Feng. Dia lihat dan tahu yang asli. Siapa sebenarnya dia? Aku kalah. Aku bersedia menyerah dan mengakui kekalahan. Berlututlah mulai hari ini. Anda adalah guru saya. Semua saham Guibao Ge milik Anda. Bangkitlah. Anda sama sekali tidak pantas menjadi milik saya. Yang para mengapa? Kualitas Anda terlalu buruk. Hati Anda seperti corong yang bocor. Tak berguna selain karakter dan pengalaman. Bagaimana kamu
kamu layak jadi seperti ini? Yang lead saya Jiang Feng. Bukan Jiang Feng juga Jiang Feng. Apakah dunia penilaian barang antik? Apakah akan ada jenius baru? Apakah Tuan Muda mau memberi nasihat? Lalu, apa sebenarnya dia? Apa dia sebenarnya? Dalam hal hati Anda hati. Bukan karena Anda sengaja berusaha menipu. Dalam hati Anda, bukan sengaja untuk menipu. Saya akan mengatakan padamu. Ya, di tingkat internasional, ada sebuah grup dokumen kematian. Kamu tahu kan? Maksudmu, grup internasional yang dihancurkan Jiang Feng adalah grup yang memalsukan keramik Qinghua sampai pada tahap yang paling ekstrim. Perusahaan pemalsu tersebut tepat sekali perusahaan mereka. Gunakan kalium permanganat ungu terukur. Efeknya nyaris sama persis dengan asli. Hanya dengan cara ini kami bisa menipu kalian. Para ahli barang antik ini, kalium permanganat. Dengan unsur kimia yang begitu sederhana, mereka takut. Jadi, aku bertanya padamu, kalau ada keramik Qinghua mahal di depanmu sekarang, kamu berani lakukan antioksidasi? Enggak, kalau udah diolah antioksidan. Ini, porselen biru putih ini rusak dan tak bernilai sama sekali. Dia buat cacat kecil. Hanya dengan mengalihkan perhatian kalian, kamu bisa tertipu. Mata para ahli ini, ternyata begitu. Aku kurang mahir kok, aku terlalu ceroboh. Siapa itu? Siapa yang menyerang anak laki-lakiku? Dia adalah Presiden Grup Wang, Ibu Lin Hong. Sungguh menyedihkan. Dia dan suaminya anggota mafia. Mereka sangat ganas. Jiang Feng memukul anaknya. Kini, dia benar-benar mati. Ibu Lin, ada kesalahpahaman di antara kita. Masalah Sulau bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Sekarang Jiang Feng adalah guru saya, sebagai muridnya. Jangan biarkan guruku tersakiti. Tuan Lin. Semua masalah ini berawal dari diriku. Biaya pengobatan Tuan Muda ini, saya yang jamin ganti rugi itu. Mohon Tuan Wang jangan merepotkan guruku. Aku tahu Sulau baik. Tak disangka, aku sudah jelas menolak dia murid. Dia berani melindungiku sekarang. Anakku ditempel dengan pukulan keras. Apakah aku seorang yang kekurangan uang? Aku menghadapi nasib buruk karena dia. Nasib sial, ketemu dia. Ketemu dia, emas itu berharga. Aku yang selesaikan ini. Potonglah kaki anjingnya. Patahkan kaki anjingnya. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Cukup cabuti rambutnya sampai bersih. Beri aku cabut rambutnya bersihnya. Paham? Bagaimana mungkin di dunia ini ada ibu yang begitu kejam seperti itu? Ibu seperti dirimu, anjing jalang apa yang lahir kau? Baiklah, tua. Bantu aku mengawasi putriku ya. Beri aku. Lakukan dengan baik. Apakah kau gila? Kau berani melanggar aturan. Aku akan buatmu menderita parah. Seperti yang baru saja kau katakan, kau memotong rambut putriku bukan? Sekarang aku akan membuatmu rasakan rambut dicabut. Aha. Ibu. Aku memberitahumu, tidak ada satupun yang bisa mengganggu putriku. Ayah juga tidak bisa. Jiang Feng. Aku akan lakukan apapun. Aku akan membunuhmu. Tunggu saja, kau akan menyesal. Tuan Lin, tunggu sebentar. Situasi hari ini sangat buruk. Kerjasama kita tidak perlu lagi. Kerjasama berakhir. Kerjasama selesai. Pak Su, demi kerjasama ini, Wang Shu investasi 200 juta untuk peralatan. Kontraknya sudah ditandatangani. Kamu tidak mau bekerja sama. Kamu tahu denda pelanggaran kan? Kontrak belum ditandatangani. Oleh karena itu kontrak ini tidak dapat berlaku. Pak Su, guru baru. Apakah semua ini layak dilakukan? Kerjasama kita yang paling penting. Pergi saja. Jubauge tidak menyambut kedatangan kalian. Sulao, aku akan membuatmu menyesali ini. Hadi. Mengapa Sulao membantuku? Sudahlah, kalahkan saja. Kesepakatan taruhan. Kamu tadi sudah melaksanakannya. Jangan lawan keluarga Wang karena aku. Pak, jangan khawatir. Kegagalan mengidentifikasi barang antik kali ini. Aku malu terus kerja di Jubauge. Membatalkan perjanjian demi tanggung jawab. Ini pekerjaanku di juru kebun. Aku memiliki 20% saham. Sekarang aku akan mentransfernya padamu. Cukup tanda tangani. Langsung berlaku. Pak, tolong jaga Juangge ya. Silakan. Aku bersaksi untuk Jubauge. Namun, kontrak transfer saham ini tidak perlu lagi. Meski aku tidak menerima kontrakmu. Tapi biaya Qinghua 3.000 yuan.
kamu tetap harus membayarkannya. Ayah, boleh ambil botol? Duo-duo, tidak ambil botol. Ayah bawa kamu cari barang murah. Nanti kita dapat banyak uang. Kita akan hidup dengan baik. Yeay. Ayo pergi. Ini. Aku. Kualitasnya cukup bagus. Berapa harga barang ini? Nona, pandangan Anda benar-benar luar biasa. Ini saya beli mahal dari desa Beijing. Ini warisan keluarga. Jika kamu suka, ambil saja 30.000. Hai Nona. Sungguh langka sekali. Kami datang ke pasar gelap, Nona. Gadis yang begitu cantik, aku juga tidak akan bermain-main denganmu. Langsung saja, 25.000. Ambil. Ini harga biaya untukmu. Anggap saja kami berteman. 5000. Ini tahun ke-73 Republik Tiongkok. Cukup menarik. Tahun ke-73 Republik Tiongkok memang menarik. Berapa banyak yang kamu punya? Berapa banyak yang aku terima? Kamu terlalu keras memotong. Ini adalah apa yang kamu katakan. 5000 aku punya. Kamu ambil semua. Lebih mahal daripada emas asli. Aku yang terima itu saat itu. Aku mengeluarkan 24.000. Paling-paling aku hanya mendapat 1.000 darimu. Kamu. Ya. 5.000 yang kamu katakan. Aku punya. Kamu ambil semua. Gadis kecil ini cukup menarik. Bukan hanya cara kerjanya yang kuno, tapi juga pandangan matanya yang luas. Tahun 73 ROC tidak berharga banyak. Ini punya nilai koleksi tinggi. Dia adalah perwakilan wanita Tiongkok lama. 73 itu beda. Nilainya langsung 2 kali lipat. Nona, dari mana banyak jepit rambutmu? Kamu sengaja datang kepadaku. Kamu yang membuat kekacauan, bukan? 5000 kan? Aturan industri buat kamu. Kamu paham, kan? Karena sudah membayar harga atau maka aku harus membelinya dan... Aku beli, oke? Tunggu sebentar. Tadi kamu bilang, jepit rambut ini barang dari istana dinasti Qing. Ya, ada apa? Jika jepit rambut ini bukan dari istana dinasti Qing, apa yang seharusnya kamu lakukan? Lalu apa? Aku bilang itu dinasti Qing. Ini barang-barang dari istana. Gadis tadi menanyakan harga. Kalau tawar harus beli. Itu adalah aturan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Saya baik-baik saja. Karena memang sudah menjadi aturan, maka saya pun akan membelinya. Bayar dulu, tidak ada masalah. Banyak banget urusan nih. Kerajinan bunga kelinci. Ini kerajinan baru era Tiongkok. Jepit ini ada di mana-mana. Saya rasa jepit rambut Anda ini biaya pembelian yang diperoleh tidak lebih dari 500 yuan. Kan? Ada apa? Sepertinya sedang terjadi pertengkaran. Berapa hargaku urusanmu? Coba lihatlah. Aku tegas hari ini loh. Kau ingin jadi pahlawan? Ambil sendiri 5.000 itu. Kalau tidak, pergilah dari sini. Jangan ganggu bisnisku. Baiklah. Jangan berdebat lagi. Bukankah aku yang harus membelinya? Uang telah terkumpul sebesar 5.000 yuan. Kamu ini orang yang konyol. Berikan pada wanita cantik saja. Tidakkah kamu memberikan kotaknya? Kamu masih saja mengoceh seperti itu. Percaya atau aku memukulmu. Cucu cantik ini sudah rugi banyak. Kenapa harus memberikan kotakan? Menurutku, kotak ini cukup bagus. Baiklah. Kamu memang ingin kotakan. Ambil aja cepatlah pergi. Barang ini tidak bisa dikembalikan. Semuanya, mari kita berpisah. Ini untukmu. Hei, wanita cantik. Kotak ini. Bisa tolong berikan kepada saya. Pria ini sebut proses jepit perak sama tahunnya. Saya sangat memahami kegiatan pedagang ini. Namun dia justru tertarik pada kotak ini. Mungkinkah ini benar-benar barang berharga? Di sini ada sedikit orang. Mari kita ganti tempat yang tenang. Hei, tunggu sebentar. Nona, kotak ini adalah milik saya. Ternyata saya salah mengambilnya. Sekarang saya akan menggantinya untuk Anda. Tadi Anda berkata, karena sudah terjual, tidak bisa dikembalikan. Bagaimana? Sekarang Anda mulai berubah pikiran. Bukankah Anda juga belum membelinya? Kotak ini. Sebagai bagian dari jepit rambut perak. Wanita cantik ini baru bayar penuh. Sekarang dia memang cantik. Lagi pula, kamu juga baru saja mengatakan begitu. Barang terjual tidak bisa dikembalikan. Ini adalah aturan yang berlaku. Ya, tadi kata-kata itu benar-benar kamu sendiri yang mengatakan. Kami semua sudah mendengarnya dengan jelas. Anjing berlabel ganda. Orang seperti ini benar-benar jahat. Jangan paksa jual beli. Patuhi aturan. Aku salah. Ingin ambil kembali. Tidak ada lagi yang menyangkut aturan. Masalah karakter. Tunggu sebentar. Tadi aku yang salah. Aku tidak sengaja mengambil yang salah kau. Beri hargamu. Aku terima kembali. Oke, kalau begitu jika memang demikian, maka kita akan melakukan lelang. Yang tertinggi dapat itu, yang tertinggi dapatkan itu. Aku menawarkan 100. 1013. 30. Tidak. Bukannya kamu ingin mengajakku bermain? Aku sudah terjebak. Ini cuma kotak kayu tak berharga. Kamu masih ingin aku beli mahal? Bagaimana caranya? Kedua, jangan naik harga lagi. Apakah kamu pikir aku bodoh? Sejujurnya saja, trikmu tak cukup di hadapanku.
Kamu mau beli kotak rusak 300. Cepatlah bawa uangnya. Tapi jangan bicara lagi, tidak berguna. 300. Sobat kotak yang rusak ini, apakah ada penelitian? Karena sudah dibeli. Mari kita jelaskan kepada semua, tidak ada yang perlu diteliti. Hanya dari bahan biasa saja, dibuat dari kayu willow. Hanya satu saja. Kotak 8 kebajikan dengan lili. Lalu, mengapa kamu membelinya? Karena di dalamnya terdapat keajaiban. Luar biasa pandainya kawan. Luar biasa pandainya kawan. Kotak kayu ini nggak penting kok. Wanita ini mampu mengenali tahun 1984. Matanya jauh lebih tajam dariku. Kamu tahu ini tahun 1947? Kamu tahu tahun 1984? Kita tidak tahu lagi ya. Ini adalah tahun 1984. Ini barang 7 wanita cantik masa Republik Tiongkok. Nona, aku harta karun dan bosku. Liang Zhenhui. Bisakah kamu tunjukkan padaku 7 tusuk rambut ini? Ya Tuhan, ini barang dari Tuan 7. 7 tusuk rambut ini bersatu. Arti historis dan makna peringatannya akan meningkat secara signifikan. Nilainya telah melampaui nilai aslinya. Nona 7 jepit rambut ini, apakah kamu bersedia melepaskannya? Berapa harga yang kamu tawarkan? 10 juta, 20 juta, 200.000. Ah, begitu banyak. Selesai transaksi. Kakak kecil, kamu sangat bijak untuk usiamu. Benar-benar luar biasa. Kotak kayu yang kamu terima tadi, kotak kayu mulu ini, tidak perlu kamu ketahui. Mengapa? Ya, mengapa tidak dijelaskan? Kotak kayu ini punya makna khusus Tidak mungkin melihat sikap kakak ini. Kotak kayu lebih mahal. karena kamu tidak mampu membelinya. Kakak kecil, kalau begitu, tolong ceritakanlah. Kamu pikir aku tidak mampu? Tidak perlu. Kamu tidak punya cukup uang. Kotak kayu mulu ini, bukankah itu menyembunyikan lukisan Gunung Kraisan? Kotak relief, 8 harta. Benar. Cushan gua dibagi 2 bagian. Lukisannya yang setengah itu terjual 160 juta. Meski saya tidak mampu membelinya, saya diantik lebih dari 20. Selama Anda mau mencari, kita pasti dapat menemukan pembelimu. Kotak kayu mulu ini sangat berharga. Saat ini, saya belum berniat menjualnya. Menjualnya saya saudara kecil. Maaf, nama Anda siapa? Nama saya Jiang Feng. Oh, baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Ah, sudah pergi. Yang Feng, tunggu. Ayo pergi. Ah, sudah pergi. Yang Feng, tunggu. Bisakah Anda mengantar saya pulang? Saya ingin pulang ke rumah. Aku takut dibegal di jalan. Saya tidak tertarik. Kamu bisa mencari bos Liang, suruh dia mencari seseorang untuk mengantarmu. Seharusnya bisa. Aku anak bos Ciu Baoge. Peran-peran. Katakan saja. Berapa hargamu untuk antar aku? Aku akan pulang. Kebetulan ketemu Tuan Muda Jubauge. Tak heran jika usianya terlihat muda. Tahu tahun 73 Republik Tiongkok, ternyata ada hubungan keluarga. Baiklah. Uang tidak perlu lagi. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Ini putrimu. Katakanlah duo-duo pada putriku. Ayo pergi. Tunggu sebentar, sampai dia kembali. Lihat saja apa yang dia katakan. Ah, ini. Kenapa kalian datang? Sepupu Ranran. Nenek tidak datang. Apakah kau sudah lupa semua itu? Perjanjian taruhan kita sudah berakhir. Batas waktu 3 hari telah berlalu. Siapa ambil barang murah 50.000? Perusahaan dengan nilai terbaik 25%. Sahamnya akan menjadi milik. Apakah kau ingin bermain curang? Kamu yang mau curang kan? Perusahaan ini 25% sahamnya sudah menjadi warisan dari nenek untukku. Saham? Semua anggota keluarga tersebut berhak mewarisi. Jangan pikir dia memihak padamu. Saham itu pasti akan menjadi milikmu. Siapa yang memiliki kemampuan lebih baik? Kemampuan yang tinggi. Tentu saja siapa yang harus mewarisi. Halo. Aku ingin lihat. Apa barang bagus yang kamu dapatkan? Gunung yang dalam. Lihatlah dengan saksama. Lihat baik-baik. Isinya sangat baik. Teksturnya halus. Warnanya benar-benar jernih. Warnanya benar-benar murni. Namun kualitas pengukirannya juga sangat harga pasar. Hampir 20 juta. Guanyin jok ini. Guanyin jok hijau ini. Itu dapat 50 juta dari nenekku diam-diam. Yan. Kenapa kamu membandingkan diri dengan aku? Kamu tidak mungkin berpikir bahwa barang di bawah 2 juta menang. Ini barang yang aku dapat murah. Aku dapat cek untung 300 juta. Tidak mungkin. Pasti kamu melakukan kecurangan. Tidak mungkin.
Pasti kamu melakukan kecurangan. Cek itu tidak akan palsu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menukar di bank. Jika cek itu palsu, tapi Saham dan Zubauge, aku tidak akan bersaing dengan semua ini untukmu. Aku sudah mengerti. Cek ini sama sekali bukan hasil dari pembelian murah, melainkan hasil dari tindakan curangmu. Kamu tidak ambil apapun. Kamu omong kosong. Shenran, taruhan Rp50.000. Barangku sudah diletakkan di sini. Bagaimana dengan milikmu? Katakan saja jika kamu membeli ceknya adalah keuntungan dari penipuan. Siapa yang percaya? Ibu, menurutmu benar atau tidak? Rana, kakak sepupumu benar. Kalian sendiri yang menetapkan taruhan ini. Bukannya hanya menghitung berapa harga jualnya. Tunjukkan barang murah ini pada kami. Pastikan bahwa barang tersebut benar-benar bernilai. Uang ini cukup ya. Kalau kalah, ya sudahlah. Cuma gulung ekor pergi aja, mengambil barang bekas di sini. Tidak tahu, lalu pura-pura tahu dari mana si pengemis ini datang. Apakah ada tempat untukmu bicara? Pergi, jangan salahkan aku nanti. Aduh nak, orang-orang di Laut Awan juga merupakan keluarga besar yang terkenal. Jangan berhubungan dengan pengemis ini. Itu akan merusak marwah orang lain. Aduh, ini Master Jiang, ahli koleksi saya. Bukanlah seorang pengemis. Lagi pula, ini villa saya. Nampak saya ingin mengundang siapa saja, keluarga juga tidak bisa mengurusnya. Tidak perlu lagi para nenek-nenek repot-repot. Kau itu... Aduh, hahaha. Penampilanmu seperti ini, kau Master, benar-benar membuat saya tertawa. Mari Master. Bos, tolong bantu saya cek ini. Lihatlah guanyin giok biru saya. Apakah nilai 200.000 yuan itu pantas? Hanya sebuah barang rusak. Jangan katakan 200.000 yuan. Bahkan 200.000 yuan pun belum cukup. Apa? Ada yang ingin diulang sekali lagi. Zhang Feng, jangan sembarangan berkata-kata. Su Jing berani mengeluarkan ini. Pasti sudah melalui proses pengujian. Seharusnya bukan barang palsu. Ran, kamu punya senter terang? Nya. Berikan. Lihatlah. Apakah retakannya bernilai 2 juta? Bagaimana bisa seperti ini? Dengan cahaya siang seperti ini, kita tidak lihat bagian kecilnya. Kita butuh senter kuat di tempat gelap. Ini. Siapa sebenarnya kamu? Zhang Feng, ahli penilai baru di Jubege. Lao Su telah menyerahkan jabatannya padaku. Baiklah, Su Jing. Mau menyerah saja saham dan Kui Bao Qi. Mulai hari ini, Renran ambil kendali. Masih ada yang ingin kau katakan? Bagus sekali. Bagus. Kamu benar-benar membuatku tercengang. Tak heran Pak Su sangat memujimu. Dia benar-benar pria luar biasa. Ini ayahku, ketua keluarga Ren. Tak heran Ren Tianqin tak menghalangiku. Ternyata dia sudah mengenaliku sejak dulu. Ayo. Duduklah lagi. Duduklah cepat dan bicaralah. Zhang Feng, masalah di rumahmu, aku juga sudah mendengarnya. Aku penasaran, apa rencana selanjutnya? Tinggal dengan tenang di Jubauge. Lagi pula, Pak Su juga sudah berkata, kamu bisa mewarisi sahamnya kapan saja. Nanti, jika butuh sesuatu. Tentu saja hubungi aku langsung. Untuk yang lainnya, aku berniat menghidupkan kembali galeri penilaian karya ayahku. Meski saat ini sudah menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan. Baiklah, jika ada hal-hal yang perlu dibantu, kamu bisa menghubungi Renran. Usiaku juga sudah tidak muda lagi. Kedepannya, semua ini adalah dunia para pemuda. Hehe. Masalah di rumahmu. Jiang Feng, aku juga sudah mendengar tentang itu. Kalian tidak punya tempat tinggal. Mungkin lebih baik pindah ke rumahku. Aku tidak punya tempat untuk berlindung. Rumah sewa yang sudah usang itu. Bahkan jika kamu bisa bertahan, apakah kamu harus bawa dua-dua juga? Menghadapi kesulitan bersama. Bukan suruh kamu pindah ke sana. Kenapa kamu begitu gugup? Tenanglah. Aku udah cari tempatnya. Yang tempatnya kalian kembali dan bersih-bersih dulu. Aku bawa kalian ke rumah baru. Baik. Duo, kamu pergi dulu sebentar saja. Ayah sedang merapikan barang-barang. Ayah, aku bantumu remukan botolnya. Sudahlah. Nah, Duo sungguh hebat.
Ayo pergi. Zhang Feng, kamu lagi bawa duo-duo ambil sampah. Mungkinkah kamu lebih berusaha? Kalau begitu, Terima kasih, Nenek. duo-duo benar-benar baik. Kamu kerja serius untuk nafahi duo-duo? Dia masih begitu kecil. Kamu mau selamanya ambil sampah? Rp1, 2, 8 sen. Ini untukmu. Rp1, 3. Bibi Chen, tenang. Ini terakhir kali. Aku pasti kasih duo-duo. Hidup yang baik. Kamu harus menepati janji. Malam ini, duo-duo makan di rumahku. Aku beli iga manis asam. Wah, pergi. Bibi Chen, ya, aku bersama duo-duo. Kita akan pindah segera. Selama ini, terima kasih atas perhatianmu. Kalau tidak, kita berdua masih akan terjebak di jalanan. Pindah juga baik-baik saja. Lingkungan di sini sangat buruk. Kembalilah sering nanti. Baiklah, Bibi Chen. Duo-duo harus makan lebih banyak nanti. Apakah rumah baru itu besar? Jangan sampai duo-duo merasa terlalu kecewa. Bahkan jika rumahnya kecil, selama kamu mau berusaha keras, nanti Dodo juga punya harapan, bukan? Kamu bilang cari tempat tinggal, yaitu di rumahmu sendiri. Kamu tidak puas. Bila sebesar ini. Hanya aku yang tinggal di sini. Banyak kamar kosong itu pemborosan. Kalian bisa tinggal dengan tenang. Bukan karena tidak puas. Lagi pula, kamu belum menikah. Aku takut akan mengganggu reputasimu. Kalau bukan karena ada Dodo, kita jadi sendirian di ruangan ini. Kalian tinggal di sini dengan tenang. Dodo, apakah kamu suka? Di sini saja. Suka. Kakak, rumahmu sangat indah. Kamu tidak boleh memanggilku kakak. Kamu harus memanggilku bibi. Kalau tidak derajat keluarga kita campur. Tapi ayahku berkata, kakak tua disebut tante. Jangan dengarkan ommu yang ngomong kosong. Cukup panggil saja tante. Tante, gadis ini terburu-buru. Sudah datang, maka biarkanlah. Karena putriku menyukainya, maka aku akan tinggal di sini. Kamu yang memegang satu. Aku yang memegang satu. Aku ada urusan. Keluar sebentar. Itu. Aku belikan beberapa pakaian untukmu. Dan juga sebuah ponsel. Coba lihat apakah pas atau tidak. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ah, baiklah. Baiklah. Ini benar-benar keren sekali. Itu hanya replika Stephen. Berdasarkan ingatan masa lalu, keluarga Jiang bangkrut karena jaminan properti. Beli barang antik dengan pinjaman, semua barangnya palsu, terbongkar. Banyak sekali barang palsu seperti ini. Ini pasti bukan hal yang mudah. Kita perlu melakukan penyelidikan yang teliti. Siapa orang Jiang yang bertanggung jawab? Kamu keluar. Siapa kamu? Ada urusan apa? Apakah kamu Jiang Feng? Saya adalah manajer bank, Tian Wudong. Pinjaman ayahmu telah jatuh tempo. Menurutku kamu juga tidak mampu membayarnya. Cepatlah pergi. Besok, Bank Sita Villa dan toko untuk dilelang. Dalam ingatan saya adalah ketika keluarga Jiang masih berjaya. Orang ini bahkan seperti anjing peliharaan. Bangkrut langsung ke pengadilan. Dia menyegel villa dengan arogan. Ini membuat mereka mengemis di jalanan. Pergi. Kamu sekarang hanya seorang yang miskin. Berani-beraninya kamu menghadapiku. Percaya aku bisa membunuhmu. Aku beritahu kamu, jangan masuk ke toko kami lagi. Kalau kau berani masuk lagi, aku suruh kamu pulang merangkak. Pergi kau. Baiklah, baiklah. Besok kalau kau belum bayar utang, villa dan toko keduanya hilang. Saatnya untuk menjualnya. Cepat siapkan villa dan toko, kembalikan mereka. Ya. Ini ya. Guru Jiang. Ayah bilang guru bawa kotak. Bagaimanapun juga, dan patah aku juga ingin datang dan melihat-lihat. Coba kalian lihat sendiri. Jangan sampai rusak ya.
Aduh, sudah terbuka. Kasus ini pernah dirancang seperti sangat rapi. Mungkinkah ini karya dari aliran Mo? Kira-kira begitu. Tao Yuanming temui ahli Mohis tersembunyi. Kitab Babao Xia ini, di dalamnya terdapat catatan. Ah, inilah karya asli Tao Yuanming. Inilah karya asli Tao Yuanming. Lukisan ini adalah tempat di mana ia mengasingkan diri. Lukisan yang indah, lukisan yang sangat indah. Tidak berbohong, tidak berbohong. Saya memiliki satu karya unggulan lukisan ini. Entah apakah di sekitar Anda ada pembeli yang cocok, pembeli yang saya punya niat ambil itu. Sayangnya aku tak mampu. Jadi, seperti inilah untuk sementara waktu ini yang masih belum menemukan pembeli. Para master sekalian, tak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Aduh, tamu yang jarang datang. Guru Chiang Feng, pendiri Zhao Group, Zhao Qi, Bapak Zhao. Halo Bapak Zhao, silakan duduk. Ah, Pak, Guru Jiang Feng. Tidak perlu sungkan. Saya mendengar dari cucu saya bahwa hari ini kalian akan menyaksikan lagi kotak relief berisi lukisan Jushan. Maka kami pun datang tanpa diundang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pemandangan Gunung Jushan, kami telah mengeluarkannya. Bapak Zhao, silakan menikmatinya. Karya yang luar biasa, dijaga dengan sangat baik. Sungguh langka, ini karya Jiang. Saat ini saya berniat untuk menjualnya. Sejujurnya kok, aku butuh uang cepat sekarang. Hutang saya. Berapa harga Master Jiang jual? Papa Zhao. Jika Anda bersedia membelinya, 100 juta yuan Master Jiang. Kamu pasti tahu, bagian Gunung Krisan. Ini kalau dilelang, mungkin harga lelangnya melebihi bagian atas. Tentu saja, saya tahu. Namun jika Bapak Zhao bersedia membelinya, aku jauh lebih murah. Aku berterima kasih padamu. Mengingat hal itu, kita terima kasih. Master Jiang, ambil ceknya. Ya, selamat atas keberhasilan Bapak Zhao mendapatkan setengah dari kuburan kupu-kupu. Saya masih ada urusan lain. Nanti mari kita minum teh bersama. Aku pergi ke bank. Sekarang saya akan berpamitan dulu. Baiklah, mobil saya sudah di luar. Saya mengantar Guru Jiang. Semua saya mohon maaf. Ya. Tuan Xu silakan. Xu Jing. Bagaimana dia bisa berada di sini? Kau anak nakal. Kau benar-benar datang. Kau yang itu. Tuan Xu. Kau mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Kalau bukan karena bajingan ini, Galeri Jubei adalah milikku. Dia datang ke sini untuk berkelahi. Ya, kau benar. Rumah mereka bangkrut. Pinjaman bank belum dibayar. Bank akan menyita villa dan toko mereka untuk dilelang. Jiang Feng, kau memang hebat ya. Dari mana uangmu? Selesaikan masalah ini. Sisa uangnya tolong simpankan ke bank. 10. 100.000. 10.000. 1 juta. 10 juta. Cek 1 miliar. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa punya 1 miliar? Kenapa masih berpikir? Apa Zeng? Tunggu sebentar. Saya akan mengurusnya segera. Tunggu dulu. Masih ada yang harus kau berikan. Aku laporkan dia mencuri uang koleksi. Tuh. Tunggu dulu. Dana itu milik Jubauge. Jangan mengganggu pengawas keamanan. Ayo, panggil Tuan Su keluar. Tuan Jiang, silakan masuk. Tuan Jiang, silakan duduk di sini. Tunggu sebentar. Sujing, apa yang kamu cari? Apakah kamu dekat dengan orang itu? Sepertinya pria ini masih akan membuat kekacauan. Sujing datang. Ini memang terkait Renran. Tuan Ren Haitang, yakni Paman Renran. Sujing ingin meripu Ju Baoge. Semoga aku bisa membantu mereka bekerja sama. Bagaimana mereka ingin kamu bekerja sama? Pinjamkan 1 miliar ke Renran. Aku nggak tahu kegunaannya. Hai dan Su minta setuju. Namun akhirnya mereka berbalik melawan kami. Chen Ran baru saja menjabat. Untuk apa bawa uang sebanyak ini? Tuan Xiao, aku selalu berada di sisimu. Kan, bisakah kamu berbicara dengan Miss Ren? Ya,
Nanti urusan arus kas, Gui Bauge. Ikuti jalanku. Selama kamu bekerja dengan baik, jangan bicara tentang Gui Bauge lagi. Nanti aku serahkan uang padamu. Saya beritahu kamu, saat ini dia kepala ahli penilai baru. 1 miliar yuan tadi, ada nilai koleksi yang aku dapatkan murah. Apakah kamu mengerti maksud saya? Baiklah, saya akan pergi sekarang. Su Jing dan Ren Haitang masih ingin merebut Gui Baoge. Harus siapkan untuk Ran terlebih dahulu. Hei, ayo kemari. Ambil aku. Pergi ke gudang dulu ya. Koleksi-koleksi palsu. Ada barang koleksi di gudang. Totalnya lebih dari 1.300 buah. Selain yang dijual di cabang-cabang, sisanya semuanya ada di sini. Jumlahnya cukup besar. Dengan begitu, jika kita hitung, masih ingin bawa 1 miliar lagi. Sedikit saja kelalaian, kotak harta karun akan benar-benar jatuh. Catatlah kembali yang itu Tang Sancai. Dan lukisan ini juga bisa ratus. Dan potku keramik biru ini, bagian atas ini, dan patung tentara. Yang itu juga 2 lukisan di sebelah sana. Catat semuanya. Katakanlah pada kami. Sekarang berapa jumlahnya? Sekarang Totalnya adalah 324 buah. jumlah ini benar-benar luar biasa. Ini tidak mungkin semuanya acak. Pasti ada orang yang diam-diam mengotak-atik. Barang-barang ini rata-rata nilainya sekitar 20 juta. Totalnya mencapai 70 juta. Kamu mau ngapain ini? Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Masih perlu. Harus bicara dengan semua pemegang saham. Baik, segera buka rups ya. Oh ya, barang-barang ini Ingatlah untuk menyimpannya dengan baik. Jangan sampai keluar dari tempatnya. Aku akan segera mengurusnya. Duo. Ayah sudah kembali. Ayah, Bagaimana kabar? Apakah hari ini baik-baik saja? baik. Baik, kamu tidur dulu ya. Ayah akan ceritakan dongeng tidur untukmu. Aku ingin mendengarkan cerita kelinci putih. Tidak masalah. Baiklah, cepatlah pergi tidur. Hari ini, rapat pemegang saham berjalan lancar. Su Jing berkata bahwa cek ke bank. Aku tebus villa dan toko ayahmu. Ya, benar. Kamu. Mengapa kamu meragukanku? Apakah dia salah paham sesuatu? Dengan begitu banyak uang, kenapa masih pura-pura miskin? Apakah seperti yang dikatakan Su Jing, dia sengaja mendekatiku? Kalau begitu, aku ganggu kamu beberapa hari lagi. Besok aku akan bersihkan villa, aku dan Duo pindah sana. Setelah beberapa waktu ada alay, saya juga akan meninggalkan Jubeige. Selamat beristirahat. Ada yang terjadi. Pedagang jahat ini benar-benar menganiaya orang. Semua orang, ayo lihat. Ayo, beri pendapatmu dong. Pusaka leluhurku selama 200. Mereka bilang itu palsu, tapi diam. Semuanya hancur dan rusak. Jubeige, apakah kamu kecanduan barang antik? Meski barang mereka itu palsu, mereka tetap tidak membelinya. Tidak mungkin mereka menghancurkannya begitu saja. Ini sudah berlebihan. Jubeige hancurkan barang palsu. Saya kira toko ini bagus. Pena-pena puta. Wanita ini jual pusaka. Sungguh sebuah dosa. Semua barang itu harus diselamatkan. Let me. Jiang Feng datang. Wah, seru banget nih. Dia adalah Jiang Feng, benar-benar seorang ahli dalam mengidentifikasi. Lalu apa? Rusak pusaka, tidak perlu bayar. Saya, Sun Ben, ahli baru. Perempuan ini datang untuk memancing masalah. Tadi dia baru saja menyentuh saya. Antik itu jatuh. Silakan serahkan pada saya untuk ditangani. Bantu saya menjaga putri saya. Baik. Halo semuanya. Nama saya Jiang Feng. Saya adalah kepala departemen pengidentifikasian artefak. Aku yang tanggung jawab di sini. Bu, saya akan bertanggung jawab penuh. Boleh aku tanya beberapa pertanyaan? Siapapun Anda, saya tak peduli. Ini uang penyelamat nyawa anakku. Kalau Anda tidak membayar, kamu adalah pembunuhnya. Benar sekali, ya. Memang begitu. Karena kamu tidak ingin menjawab, maka aku tidak akan menanyakannya lagi. Ini kendi keramik Qing akhir. Ini cukup langka. Memiliki nilai koleksi tertentu. Nilai pasar sekitar 3040 ribu. Baik, aku beri harga tertinggi sok.
40.000 yuan. Jika kamu merasa itu belum cukup, berapa banyak biaya operasi putramu? Kami Jubege akan ganti semuanya untukmu. Lagi pula, menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Kata-katamu benar. Masih butuh 60.000 yuan lagi. Bisa kamu berikan? Baiklah. Totalnya 100.000 yuan. Kami dari Jubege yang bertanggung jawab. Sunmei keluarkan cek 100 juta. To Ain Sun. Apakah Guru Jiang tidak menyadari? Apakah itu barang palsu? Lakukan sesuai yang saya katakan. Guru Jiang sangat baik hati. Kakak ini sungguh baik hati. Dia sangat penuh rasa persahabatan. Guru Jiang benar-benar berbudi luhur. Sayang sekali. Terima kasih. Terima kasih. Semoga hidup Anda selalu damai. Semoga hidup orang baik selalu damai. Bu, jangan terburu-buru pergi. Benar kan? Apakah Sun Mei akan lapor? Penipuan. Pemalsuan. Kedua hal ini digabungkan. Setidaknya hukumanmu 20 tahun. Atau bahkan hukuman seumur hidup. Dan ketiga kalian. Semua tidak bisa lolos. Lihatlah, benar-benar seperti penipuan. Kamu bilang palsu ya? Memang palsu. Teko berwarna-warni 2 telinga asli. Warnanya agak gelap. Tidak seperti ini. Warnanya berkilau. Bagaimana menurut Anda, Bu? Saya. Aku nggak tahu maksudmu. Aku nggak tahu maksudku. Lihatlah semua. Batu giok yang dipakai, Bu. Tidak murah, kan? Dan juga gelang. Ini batu giok jenis es. Kira-kira sekitar 50-60 gram, kan? Tidak benar. Dia bilang putranya tidak sakit parah. Dia butuh biaya operasi super mahal. Aku tidak mampu memakainya. Batu giok yang begitu mahal. Bu Chen ini. Bu, lihatlah. Di sini katakan pada kami. Nanti kita bicara baik dengan polisi. Aduh. Oh, saya. Saya berkata, itu adalah kebohongan saya. Tolong jangan lapor polisi ya. Saya berkata. Bibi, keluarkan cek Anda. Berikan. Seseorang memberiku 30.000 yuan. Aku bawa teko buat onar. Uang yang aku pegang itu milikku. Saya baru datang ke sini. Lalu bagaimana dengan ketiganya? Ini yang buat aku sewa. Ini yang mereka ajarkan padaku. Ini semua. Siapa mereka? 2 pemuda berusia sekitar 20-an tahun. Wang Daxi dan Su Jing. Oh, saya tahu saya salah. Tolong. Jangan lapor polisi. Maafkan aku sekali ini saja. Aku nggak berani lagi. Lain kali ini gelang ini, atau kalung ini. Aku akan memberimu semuanya. Ini dibeli dengan uang mereka. Maafkan aku ya. Bangkitlah. Sekali ini saja. Lupakan saja. Kami di kedai harta. Kami tidak akan menuntut kalian lagi. Jika ada kesempatan lain, kami pasti tidak akan memaafkan kalian. Terima kasih. Terima kasih adalah dan terima kasih. Pergilah cepat. Guru Jiang, kamu terlalu lembut hati ya. Orang seperti ini harus dihukum. Semuanya gara-gara nafsu tamak. Nah, orang ini selalu ada saat-saatnya dia melakukan kesalahan. Aku beri dia kesempatan. Baiklah, kau kabari cabangnya saja. Kalau nanti ketemu kejadian seperti ini, langsung lapor polisi. Baiklah. Semua orang, jangan hanya menonton di sini. Kalau ada urusan, ayo semua sibuk. Kalau tidak ada urusan, barang antik diskon hari ini. Diskon 10%. Benar-benar, aku sudah lama menyukai giok itu. Hanya saja harganya agak mahal. Aku belum pernah berani membelinya. Tentu saja itu asli. Aku kepala penilai Jubauge. Kata-kata yang kuluapkan. Masih punya sedikit wibawa. Beri aku sebuah lukisan atau kaligrafi. Cepat. Ini kesempatan yang baik. Uji tinta itu milikku. Jangan rebut siapa yang menginjak kaki aku. Aku ingin ini. Ini bagus. Aku ingin ini. Jiang bangkrut kabar internal. Bisakah kita ketemu ngobrol? Baiklah. Duo, ayah harus keluar sebentar. Tunggu, aku antarkanmu ke Bibi Ren. Bolehkah? Ya, ayah tenang saja. Aku akan mendengarkan kata-kata Bibi Ren. Bagus sekali, kamu benar-benar baik. Ayo pergi. Orang yang rancang keluarga Jiang dulu itu Huang Laosan, pembuka pasar hantu. Dia menjual barang palsu pada ayahmu. Lalu dia menyebarkan kabar palsu. Ternyata dia yang melakukan itu. Kamu tahu barang palsu itu? Aku sudah melihatnya. Barang palsu buatan grup STIAM. Yan Haosan inilah. Sekarang di mana? Kamu ingin menemuinya. Namun, dia punya banyak pengawal setia. Jangan terburu-buru ya. Aku nggak bakal pertaruhkan nyawaku. Kalau ingin menggulingkan Huang Laosan, kamu harus menemukannya. Pabrik pemalsuan itu. Ayo kita berdua kerjasama. Kamu cari lokasi pabriknya ya. Sisanya biarkan aku yang urus.
Kamu dan Huang Laosan sudah pernah berselisih. Dulu aku bentrok dengan Huang Laosan. Seorang saudara telah tertimpa olehnya. Aku sudah ingin balas dendam lama. Alamatnya. Namun, kamu harus berhati-hati. Kalau tak bisa, mundur saja. Baik, kamu siap-siap dulu. Sisa lainnya tunggu kabar dari aku. Baik. Sayang. Sayangku. Kamu sudah tidur. Laosan Huang, kan? Ya. Sahabat, jangan terburu-buru. Katakan dengan baik-baik. Uang berapapun tidak masalah. Laosan Huang, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Angguk atau gelengkan kepala. Jangan bermain-main denganku. Kalau tidak, aku akan segera mengirim. Pergilah ke neraka. Sebulan yang lalu, kamu jual palsu ke keluarga Jiang. Siapakah sebenarnya dirimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jawablah pertanyaanku. Kau dapatkannya dari Mo Jiao. Dari mana kamu belinya? Dari dia orang dari grup Steven. Pemegang saham Jufuge. Mo Jiang. Dia memang begitu. Semua barang palsu di tanganku dibeli dari dia. Dari Mo Jiang adalah orang Steven Group. Selain Mo Jiang, kalian grup Steven dan berapa banyak orang di Laut Awan? Ya, Mo Jiang pernah berkata, dia tangani pengiriman saluran. Ada juga seorang kepala bernama San Yang. Aku belum pernah lihat dia. San Yang. Teknik pemalsuan kalian itu dicuri dan atau dia yang memberikannya kepada kalian? Rahasia ini tidak diketahui oleh semua bawahanku. Bagaimana pria ini bisa mengetahuinya? Jangan bergerak, katakan saja. Aku akan mengungkap semuanya. Ini Mo Jiang yang memberiku diam-diam. Orang grup Steven tidak tahu. Mo Jiang bekerja sama dengan aku untuk meningkatkan kualitas barang palsu. Uang dijual, kita bagi rata. Mo Jiang jadi pengkhianat di sini. Benar-benar luar biasa dan sangat mahir. Pertanyaan terakhir. Mengapa kalian ingin merusak keluarga Jiang? Itu adalah ide dari keluarga Mo. Keluarga Jiang memiliki sebuah barang berharga. Dia tampaknya bertekad untuk mendapatkannya. Uang penipuan itu saya ambil barang berharga keluarga Jiang itu. Akhirnya semua jatuh ke tangan Mo. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Ada satu pertanyaan lagi. Ada satu di mana lokasi proyek penipuan kalian? Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Berapa uang yang kau inginkan? Saya bisa memberimu semuanya. Gudang saya di kota Ghost masih ada koleksi barang antik lagi. Saya juga bisa memberikan semuanya padamu. Tidak, saya tidak akan mengungkapkannya. Hei, Pak Poe, di bawah pabrik tepung pinggiran selatan. Saya akan segera menanganinya. Orangnya tidak mati kan? Karena tidak apa-apa, hanya kelelahan saja. Kalau begitu, baiklah. Aku akan atur ini. Kamu segera meninggalkan tempat itu. Huang Laosan punya gudang. Di dalamnya terdapat beberapa barang antik. Seharusnya nilainya cukup besar. Masih ada hal lain juga. Baik, aku suruh ambil kembali. Diam-diam, baik. Mo King. Semua orang terkait kasus keluarga Jiang. Tak satu pun akan lolos. Menurutmu dia bukan hanya ahli pengujian, masih ahli bela diri, bahkan kamu tak bisa lawan dia. Perlukah kita kirim pembunuh? Tidak perlu. Belum pernah lihat mangsa seru begini. Saya ingin bertemu dengannya langsung. Jiang Feng sudah dari Huang Laosan. Dia tahu identitas Mo Jiang. Perlu mengirim orang untuk menangani? Tidak perlu diperhatikan. Jiang Feng sendiri yang akan melakukannya. Kita akan membersihkan portal ini. Bagaimana mungkin kita menghentikannya? Kamu pergi sendiri besok ya. Hayo ambil barang-barang di sana. Benar. Tuan kecil. Duduklah. Kamu baru dapat untung dan berapa banyak barang palsu yang ada? 41 dikurangi ditambah 8 barang sebelumnya. Total nilainya lebih dari 100 juta di... Semua ini salah saya. Tidak bisa bedakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Su, ini bukan salahmu. Melainkan tanggung jawab orang lain. Orang lain. Maksud Tuan kecil adalah, saat ini,
Masih harus dirahasiakan. Tadi Renran meneleponku. Rapat pemegang saham jam 4 kali ini, kamu tolong bantu ya. Apapun yang mereka katakan, kau harus menekan untuk kami dulu. Cari waktu sebanyak mungkin. Baik, pastikan urus Mojiang. Kita harus tangkap kutu ini. Kalian mulai saja, aku akan mendengarkan. Rapat ini tentang barang palsu. 362 barang antik disegel semua. Nilainya total diperkirakan mencapai 100 juta. Kau mengaku mencuri koleksi. Apa? Bicara kosong. Apakah koleksi Juhuage ini palsu? Semuanya hanya ditentukan olehnya sendiri. Terbongkar. Setelah dia keluarkan uang, dan yang melaporkannya sendiri adalah dia. Mari kita pikirkan, jika Juhuage, koleksi-koleksi ini telah dihancurkan. Kebenaran Jiang Feng dan Ren Ren menipu orang. Semuanya pun akhirnya tersembunyi sepenuhnya. Ternyata, tindakan itu benar-benar mengejutkan. Serangkaian pernyataan yang kamu sebutkan. Apakah ada bukti? Kamu jual palsu Stephen diam-diam. Mampukah kamu mengakui hal itu? Omong kosong. Kenapa kamu terburu-buru? Aku hanya membuat dugaan saja. Baiklah, mari lakukan seperti ini. Sementara hasil penyelidikan belum keluar, kamu jaga barang palsu ini. Ini sudah cukup kan? Baiklah. Jika tidak ada yang keberatan sebelum semua keadaan terungkap, barang-barang palsu ini akan disimpan olehku. Aku tidak keberatan. Aku tidak setuju. Aku akan mengirim orang untuk mengawasi. Saya akan mengirim orang untuk memantau. Jian, kamu adalah ayah Renran. Tidak pantas kamu mencampuri urusan ini. Serahkan saja pada Mojiang. Baiklah. Pementasan besar akan segera dimulai. Semua sudah siap. Hanya masih kurang angin timur. Namun, Master Jiang yakin Mojiang malam ini pasti dia akan bertindakan. Ular harus makan banyak sebelum hibernasi. Kalau tidak, bagaimana lewat musim dingin? Masuk ke dalam kandang. Kamu lanjut dulu. Aku akan memanggil Renran. Saatnya bagi dia untuk mengetahui kebenaran. Ada apa? Bersih-bersihkan diri. Aku ajak lihat pertunjukan seru. Nona Renran tidak akan marah. Aku akan datang dengan berani. Bukankah kamu selalu ingin tahu dari mana asalnya 100 juta saya? Kamu ingat setengah lukisan Gunung Krisantemum? Kamu jual setengah kushan map itu. Mertaku ingin membeli itu. Saat itu tapi terlalu mahal. Jadi tidak beli. Dibeli Zhao-Qi seharga 100 juta. Namun kemudian, ayah mertuaku adalah seorang ahli. Dia sangat menyesal. Saya tahu 100 juta agak rendah. Namun Pak Zhao-Qi bukan demi gambar gunung. Saya tidak ingin berhutang budi padanya. Jadi saya turunkan harga sedikit. Jiang Feng, maafkan saya. Sebelumnya saya tidak apa-apa. Itu wajar bagi manusia. Saya bisa mengerti. Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan. Tidak apa-apa. Malam ini aku kasih jawaban. Apa yang sedang Anda lakukan? Berhentilah, Pamot. Kau bahkan mencuri secara diam-diam. Pamot. Apakah harus berterima kasih padaku untuk mencuri secara diam-diam? Grup Diwen ini. Pamot. Dia bahkan tahu identitasku yang sesungguhnya. 2 hari lalu Pak Huang ditangkap. Apakah itu? Ternyata kalian yang menyusun jebakan ini. Kalian setuju aku jaga. Karya-karya palsu itu, aku hanya mengikuti arus saja. Pak Huang, kalian yang membuatnya masuk ke dalam. Kamu dan dia dulu jahat. Aku keluarga Jiang. Keluarga Jiang hancur karena dia. Kalian bertiga juga ingin menangkap aku. Lakukanlah. Coba kabur. Ingin berlari. Bicara. Di mana barang-barang keluarga Jiang? Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Kau masih berani menyangkalkan? Aku berkata, barang-barang itu dicuri. Siapa yang mencurinya? Aku sudah memeriksa kamera pengawas. Anak buah Sunny dari Konoha. Dan juga grup Stefan milikku. Informasi yang dicuri. Dan pohon perunggu dari keluargamu Jiang. Sudah cukup itu saja.
Kalau begitu aku serahkan padamu. Baik, kalian pulang naik mobil dulu. Aku masih harus menunggu mereka datang. Kau tahu Mo Jiang curi barang antik. Bukan hanya malam ini. Sebenarnya aku sudah mulai mengganti sejak lama. Barang-barang antik dari grup Jubao. Ratusan barang palsu itu semuanya dia yang mengganti. Tapi Huang Lasan, gimana ya? Sekarang dia sudah tertangkap. Tuan Ma sembunyikan hal ini. Menyampaikan secara diam-diam kepada Mo Jiang. Mo Jiang khawatir. Dia pasti akan mengungkapkan informasinya. Dia pasti akan beraksi sebelum pergi. Masalah keluarga Jiang. Karena Mo Jiang dan Huang Laosan, Tidak peduli apapun yang terjadi. Pohon perunggu harus tetap dibawa kembali. Zhang Feng turut berduka. Kematian tidak dapat diubah. Kamu masih memiliki dua-dua. Kamu harus hidup dengan baik. Tenanglah, aku baik-baik saja. Ya, benar. Kamu tinggalkan Jewel Pavilion? Apakah sekarang? Belum lagi, masih ada satu hal lagi. Kamu mau pinjam uang di bank? Bahkan jika kamu harus pergi, akan bersihkan masalah Renran lalu pergi. Bagaimana kamu tahu? Ini tidak penting. Tujuan Anda adalah 1 miliar, ini bukan jumlah yang kecil. Jika kita kehilangan, ini bukan hal yang serius, sederhana sekali. Saya ingin merambah ke kota Jiang. Juangge menurun sejak 2 tahun lalu. Kalau kita belum nemu solusi lagi, dalam waktu 5 tahun dalam, Zhu Baojie akan menghadapi krisis. Pikirannya cukup bagus. Bagaimana rencananya? Lian Hai, tetap seperti sekarang ya. Pindahkan modal ke kota Jiang. Sewa toko-toko. Lakukan promosi besar-besaran. Bangun dulu reputasi kita. Nanti kita bicarakan dana dengan bank. Seharusnya tidak masalah. Pikiran ini sangat baik. Namun, pelaksanaannya agak sulit. Mari kita coba dulu. Terima kasih atas dukungan Anda. Oh, besok ada pesta batu judi. Gugusan emas diundang untuk berpartisipasi. Apakah kau tertarik? Berjudi dengan batu judi. Apakah kau ingin pergi? Kalau begitu, ayo kita lihat. Berjudi dengan batu judi. Ini memang kekuatan saya. Dulu saya sering ikut acara. Baiklah. Selamat malam. Mau beli satu ya? Coba lihat dulu. Batu ini terlihat cukup bagus. Bos ini punya pandangan bagus. Batu ini berasal dari lapisan tua. Asli dan berasal dari lubang tua. Batu sebesar ini jarang sekali ditemukan. Memang sangat langka. Sekali potong, tidak ada warna hijau yang terlihat. Pisau ini hanya memotong lapisan permukaan. Lihatlah warnanya, garis-garisnya. Semua terlihat bagus. Jika bos memiliki hubungan dengan dia, benar sekali. 10 juta. Aku rela melepaskannya. Itu jelas omong kosong. Jangan beli. Ini adalah kesabaran. Li Ningyuan. Siapa anak ini? Apa hubunganmu dengannya? Tolong jauhkan dirimu dari aku. Kau suka istri orang lain? Kau mau jadi ibu tiri ya? Berhentilah. Maafkan aku. Lepaskan tanganku. Maafkan aku. Maaf ya. Lain kali, bersihkan mulutmu dengan baik. Aduh, Tuan Li, kamu baik-baik saja? Guruhu, mungkinkah batu ini berwarna hijau? Tampilannya sepertinya memang bagus. Namun setelah dipotong sekali, tidak ada tanda hijau sama sekali. Tentu saja itu adalah limbah. Zhang Feng, mari kita abaikan saja. Pemilik batu ini. 800.000 yuan, aku yang ambil. Baiklah, ayo selesaikan transaksi. Jangan main batu. Jangan beli barang sampah ya. Hancurkan seluruh harta benda. Akhirnya bahkan anak tidak bisa dihidupi. Sebagai kamu tahu batu ini sampah. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Baiklah, saya punya banyak uang. Berapa banyak taruhanmu? Beberapa juta? Aku sama sekali tidak tertarik. Taruhan yang begitu kecil, memalukan diri sendiri. Benarkah? Tak bisa mengeluarkan berapa banyak uang. Di sini saja. Hanya 500 juta. Bisa bermain bersamamu sebentar. 500 juta. Dari mana 500 juta itu? Kemarin malam ada yang memaksaku. Aku terpaksa menerimanya. Kau anak muda. Suaramu terdengar cukup sombong. Berapa banyak uangmu? Siapa sebenarnya anak muda ini? Tak bisa keluarkan ratusan juta. Dia putra kedua Li Chang'an Yunhai Pharma. Ternyata dia selalu kedua. Kalau begitu, kamu memang miskin. Aku memang bisa mengerti. Baiklah, mari taruhan kita rendah saja. 50 juta. Jika kamu tak punya 50 juta, pergi ke tempat yang sejuk. 500 juta saja itu saja. Siapa yang tidak tahu, anjing kalah,
Putar ruangan rapat. Batu ini aku beli 8 juta. Sekarang, buka saja. Jika nilainya tidak mencapai 800 juta, maka aku kalah. Baik, carilah jalan untuk mati sendiri. Tentu saja aku akan membantumu. Jika kedua belah pihak tidak keberatan, lebih baik aku yang jadi Zhao Yu. Kamu datang tepat pada waktunya. Apa hubunganmu dengannya? Tenanglah. Jangan khawatir. Tuan Jiang beri barang antik ke... Jadi keluarga Zhao tentu bersikap sopan. Tapi saya tidak memihak siapapun. Baiklah, baiklah. Mari kita mulai. Pak, bagaimana Anda akan memulai? Dari tengah. Satu potong saja. Tidak boleh. Kalau benar-benar ada giok di dalamnya, apakah ini merusak penampilannya? Tidak apa-apa. Hei, uang yang tidak berguna. Aku tunggu dia berlutut memohon padaku. Anak itu tahu mulai nggak? Apa ini tidak konyol? Sialan. Lihat saja, dia masih seorang pemula. Wanita cantik. Tidak ada warna hijau di dalamnya. 500 juta yuan. Kalah seperti ini. Rasanya sakit sekali hati ini. Pangeran, lihatlah Anda telah menang. Saya juga menang. Zhang Feng. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Baru saja aku memotongnya sekali. Bagaimana satu pukulan bisa menentukan kemenangan? Atau masih ingin melanjutkan? Apakah kamu mengaku kalah dengan tegas? Mungkin kamu bisa berbelas kasih. Biarkanlah kamu merayap setengah lingkaran. Kenapa kamu terburu-buru seperti itu? Kamu buru-buru kirim uang ya? Kamu buru-buru belajar jadi anjing? Baiklah, baiklah. Kau masih bandel saat mau mati. Tunggu sampai kamu putus asa. Posisi guru ini. Persegi besar ini sudah dipotong ya. Lalu kita harus menghaluskan 4. Biarlah aku yang menggulungnya hingga bulan. Baiklah, 2 orang guru telah selesai. Sisaannya, serahkan saja padaku. Ini adalah jade. Sangat indah. Jade berwarna merah. Kui hijau, tapi Fei lebih langka. Kui lebih banyak diminati oleh orang-orang. Ini sungguh sempurna dan alami. Apakah batu giok? Berapa harga yang ditawarkan? Sepertinya ini adalah Fei. Makalah mas. Warnanya sangat jernih. Harga Fei selalu kalah dari Cui. Ini bernilai lebih dari 4 juta. Kalau kamu dapat giok, lalu bagaimana? Ini bukanlah batu giok emas. Paling-paling hanya beberapa juta rupiah. Kamu tetap akan kalah. Tidak tahu apa-apa. Siapa yang bilang ini batu giok? Jangan terlalu lama mengeluh di sini. Huo Dashi berkata kepadanya, berapa harga barang itu berapa, tua? Ini seharusnya adalah Fei, tapi giok hijau paling berharga. Bahkan jika kemuliaannya sangat tinggi. Harganya tidak bisa lebih tinggi. 8 juta itu tidak mungkin. Kamu siapa? Seorang master. Harta karun abadi ada di sini. Apa kamu tidak lihat itu? Kamu memang hebat. Kamu ngomong banyak banget dong. Tidak bisa jual mahal. Juga tidak bisa mengalahkan Tuan Li. Apakah ini harta karun? Ini tidak mungkin, Master Jiang Jiang. Bisakah aku merasakannya? Saat itu hangat. Apa yang sedang terjadi? Dia bukanlah giok. Dia bukan giok. Disebut juga sebagai kentang asin. Nilainya jauh lebih tinggi daripada giok. Nilainya sangat tinggi. Jauh lebih berharga daripada giok ini. Perbandingan ini masih sangat berharga. Tepat sekali. Itu benar. Bukan hanya lebih mahal daripada giok, tetapi juga memiliki beberapa keunggulan lainnya. Khasiat yang luar biasa. Batu giok putih, volume sama. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk mendapatkan gelang giok kecil itu, saya menghabiskan sekitar 60 juta yuan satu. Aku habis 60 juta rupiah. Banyak orang kaya bersaing keras. Tunggu sebentar. Apa yang tadi kamu katakan? Ini adalah kentang. Itu dia. Ini adalah kentang. Ini adalah kentang. Tepat sekali. Inilah rasanya. Jade yang sangat langka sekali. Perlu ratusan tahun untuk menemukan satu. Dia pernah bertemu dengan para pemuda. Aku beli dia dengan 1 miliar. Maukah kau memberikannya? Maaf, Yung Yang ini tidak ada. Saya tidak berniat menjualnya. Wah, kamu paham barang bagus ya. Sayangnya Yung Yang bukan 1 miliar. Barang langka ini sangat jarang. Hanya bisa didapatkan jika beruntung. Maukah Anda menjual sepotong kecil padaku? Saya ukir benda mainan. Harganya sesuai dengan keinginan Anda. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Aku ukir kecil ini untukmu. 100 juta. Kalau kamu mau, aku kasih. Kalau nggak mau, ya udah.
Saya bersedia. Terima kasih, Tuan. Sekarang saya akan memberikan Anda cek. Saya masih belum tahu nama Tuan. Zhang Feng, Tuan Jiang. Senang bertemu dengan Anda. Saya adalah Dongfang Musha, seorang penduduk Beijing, Timur. Apakah mereka keluarga timur dari kota Beijing? Ya. Taruhan antara kita berdua. Kamu tahu siapa yang kalah ya? Gak jelas bahwa aku yang menang. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa? Dia adalah pengawal yang kamu cari. Aku tidak kalah. Jangan mengelak dan mengoceh omong kosong. Ubi ini benar-benar barang langka. Kalau Pak Jiang bersedia menjual sebagian darinya, jangan bilang 100 juta. 1 miliar pun banyak yang mau. Kalian berbohong. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku... Zhao Yu. Cepatlah hubungi dia. Panggil Paman Qi. 500 juta itu saya bisa memberikannya padamu. Kamu tidak kembali dua. Kayaknya harus ambil dari kantongmu. Guru Jiao. Tenang, ini tidak bisa diambil. Aku akan menemui kakeknya untuk mencarinya. Guru Jiang, katakanlah, kentang ini. Apakah ini baik buat adikku pulih? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja, tenanglah. Aku sisakan satu untuk adikku. Namun bagaimana denganmu? Anggap saja sudah selesai. Ah, baiklah. Bapak Jiang, entah bagaimana rencanamu untuk menanganinya. Kentang sebesar ini. Aku berniat memotongnya menjadi 2 potong kecil. Bawa ke lelang. Waktu dan tempat. Untuk saat ini katakan dulu. Mohon Bapak untuk membantu mempromosikan ini. Sekadar hal kecil, nanti kentangnya sudah selesai dipotong. Pak Jiang, tolong beritahu saya. Ya, baiklah. Ayo pergi. Hai. Hei. Kami sudah menemukan sesuatu. Jiang Mingsu, Bus Mingsu Shipping. Semua area pantai itu milik itu adalah wilayahnya. Seharusnya ada hubungan dengan grup Steven. Nanti aku kirim foto ya. Baik, terima kasih, Tuan Ma. Menunggu San yang menyerang akan terlalu pasif. Ayo cepat jelajahi perairan penginapan. Lebih baik kita temukan barang palsunya. Kita akan menghabisinya sekaligus. Saya ada urusan. Duo, tolong bantu saya membawanya dulu. Tenang saja. Baik. Siapa kamu? Orang yang antar kalian. Bunuh dia. Ternyata begitu. Siapa sebenarnya kamu? Jiang Feng, ayo, kalian berdua yang selama ini dicari. Sekarang aku beri kalian kesempatan. Katakanlah, atau tidak usah katakan saja. Bagaimana denganmu? Aku yang akan mengatakannya. Pertama, untuk menghadapimu. Kedua, untuk memantau Saniyang. Ketiga, untuk membawa kembali buku perunggu. Pohon perunggu. Di mana dia sekarang? Dia ada di dalam kotak itu. Hei, semuanya sudah selesai. Kamu panggil pihak terkait ya. Bawa mereka pergi. San Yang Sue sudah tertangkap. Pihak terkait sedang melakukan penyelidikan mendalam. Ini pembunuh misteri. Tampaknya kamu juga tidak terluka. Terlalu lemah, bukan? Jangan bandingkan aku dengan mereka. Aku bukan level mereka. Masih belum tidur. Kenapa rasanya agak tidak enak ya? Besok aku ke bank soal dana. Semua tergantung besok ya. Tenanglah, tidak apa-apa. Kau bilang. Apakah aku terlalu sombong? Kau adalah orang yang berani dan tegas. Aku punya kabar baik untukmu. Rute transportasi Stephen Group di Yunhai diputuskan sepenuhnya. Benarkah? Apakah kau yang melakukan ini? Apakah kau terluka? Tidak apa-apa, bahaya sudah berlalu. Kalau begitu, besok kau ikut aku ke bank? Baiklah, besok aku akan menemanimu. Terima kasih banyak. Istirahatlah lebih awal. Kayu. Sebelumnya, aku dengar dia bebas. Panggaka. Tapi kenapa aku merasa setiap tatapannya sia-sia saja? Hei, Tuan Jiang, Nona Ren datang pagi ini soal dana. Miss Ren juga secara diam-diam menghubungiku. Kupikir dia sudah mulai bersiap. Dana yang baik, silahkan disetujui saja. Dana dari Miss Ren, sesuai dengan yang seharusnya, ambil saja. Kamu pasti tahu bagaimana caranya kan? Memahami cara mengelola dana, menggunakan jalan tersembunyi. Baiklah.
Semuanya sudah beres. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Beri kabar jika ada perkembangan. Baiklah, baiklah. Nanti kita rapat pemegang saham dulu, lalu kita akan pergi ke bank. Paman keduamu masih menentangmu. Dia tidak puas. Jadi kau selalu membantahku. Apakah Anda berani mempertaruhkan segalanya? Selesaikan semuanya sekaligus. Cari kesempatan untuk menantangnya. Berikan tawaran yang tak bisa ditolak. Ikan besar ini pasti gigit mati-matian. Taruhan. Bagaimana caranya bertaruh? Selama Anda bersedia mempercayai saya mewakili Anda. Kamu tidak perlu khawatir apa? Anda yakin? Ya, tapi jika kalah, Anda akan kehilangan segalanya, bahkan harus pergi dari sini. Saya percaya pada Anda. Baiklah, lalu bagaimana dengan nanti? Tinggal biarkan saya yang menangani. Anda hanya perlu fokus menikmati teh. Saya akan dihancurkan Jiang Feng. Kali-kali ini, lagi-lagi, apakah Anda ingin menghadapi saya, Jiang Feng? Apa yang kamu datang untuk lakukan? Ini adalah rapat pemegang saham. Jangan lagi menantang Zhu Baoge, pemimpin tingkat atas. Jangan sampai terkejut. Ya, kali ini aku datang. Ini Wakil Su dan Ren, Pak Su dan Ren Ran. Masing-masing 20% saham Zhu Baoge. Aku mewakili mereka memimpin. Rapat kali ini, semua orang pasti setuju, bukan? Aku dengar Zhu Baoge mau ambil pasar Jiang. Kamu punya pendapat yang berlawanan. Transaksi Zhu Baoge ini rugi. Tentu saja aku tidak akan setuju. Aku setuju. 4 pemegang saham tersebut. 3 pemegang saham lainnya juga setuju. Proyek ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita harus menyelesaikan masalah dana, asalkan masalah dana teratasi. Kemudian semuanya akan menjadi lebih mudah. Semua dana sudah diinvestasikan. Pinjam 1 miliar dari bank lagi. Apakah bank itu bisa menyetujui? Maka kita akan berbagai cabang kami. Bagaimana cara mengalokasikan dana tersebut? Bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Perilaku aktor ini benar-benar luar biasa. Pinjam 1 miliar di bank. Bank pasti akan menyetujui. Jangan terlalu percaya diri, kawan. Jika pinjaman tidak disetujui, rantai dana Zhu Baoge putus total. Siapa yang bertanggung jawab? Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Mari kita berjudi. Jika kita gagal, dapat dana ini. Ran tidak punya wewenang. Jika kami menang, kamu tidak punya hak memutuskan, hanya memiliki hak untuk pembagian dividen. Xian Wudong sudah menerima uang saya. Jiang Feng bisa, dia masih bisa campur di bank. Keputusan di pihak sana tidak berhasil. Baik, kita taruh lebih besar ya. Tingkatkan saham kita. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan semua harta milikku. Jika kalian kalah, kalian sama seperti aku. Baiklah, jika kalian yakin, tentu saja bisa. Tidak boleh. Tian Chen, jangan ikut campur ya. Itu jika ingin terlibat. Tingkatkan taruhanmu. Agar tidak ada yang menyesal. Mari kita tanda tangani kontrak tertulis. Tentu saja bisa. Baiklah, selanjutnya, ayo ke bank saksikan hasilnya. Semua orang silakan duduk. Silakan. Manajer Tian, apakah dana bank yang kami ajukan sebelumnya sudah disetujui? Apakah rencana itu berubah? Maaf, Miss Ren. Tentang permohonan dana Anda di pihak bank, masih perlu dipertimbangkan dengan saksama. Jiang Feng, biarlah saya yang menang. Kali ini, kamu sudah tahu kan? Ini adalah Kui Baoge. Sekarang aku yang memutuskan. Tidak rugi saya menghabiskan 3 juta. Benar-benar bernilai. Ada apa? Ada apa? Mereka bertaruh. Ren Haitang memenangkan pertarungan. Wan Jiang, Pak Jiang, kakek Jiang, coba beri saya isyarat. Jangan khawatir. Saya ada di sini. Mari kita pergi saja. Aku terlalu naif. Tidak apa-apa. Belum berakhir juga. Sungguh antik. Jangan terlalu cepat gembira. Manajer Tian baru saja mengatakan, pusat sedang mempertimbangkan, bukan menolak secara langsung. Taruhan kita sudah ada. Kamu tak dapat uang hari ini. Bahkan, jika kamu kalah, terima kasih atas peringatan baik hatimu. Manajer Chen Di, cepatlah bertanya. Tanyakan pusat, dana ini bisa disetujui. Aku ingin jawaban yang pasti. Adalah hari ini bisa diberikan, atau tidak. Tuan Jiang akhirnya bersuara. Aku hampir salah bantu mereka. Baik, aku ke pusat lagi, tanyakan di sana.
Masih mau tanya apa? Pengesahan dana bank sudah lama keluar. Namun, aku juga nggak perlu buru-buru pulang. Memang kita harus acting. Kita tetap harus membawakan seluruh adegan. Kita masih berjuang mati-matian. Jiao Feng. Kamu terlalu emosional. Tidak apa-apa, mungkin pusat akan menyetujui. Itu hanya mimpi belaka. Masih ada harapan untuk meloloskan diri. Semua orang sudah menunggu cukup lama. Manajer Atian. Cepat umumkan, biarkan mereka benar-benar putus asa. Sekarang saya umumkan keputusan akhir bank tentang permohonan dana Nona Ren. Setelah banyak kali dipertimbangkan oleh bank, kita setujui permohonan ini. Tati, kamu, apa yang kamu katakan? Lulus? Dana masuk 3 jam lagi. Nanti Nona Ren bisa cek ya. Aduh, Ayah, benar-benar lulus. haha. Bagus, 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 bagus. Haha. Bagaimana bisa seperti ini? Renaitong. Sekarang siapa yang menang atau kalah? Aku ingin... Tidak perlu aku katakan lagi kan? Kau. Bank ini sebenarnya tidak pernah loloskan. Kau yang menyulitkan semuanya. Dan kau juga mengambil uangku. Berjanjilah untuk membantuku. Kau juga telah menyebabkan masalah padaku. Kalian berdua, pengawas. Bawa keluarlah. Pergi. Kamu. Zhang Feng. Apakah kamu sudah tahu sejak lama hal ini? Benar, Benar orang jahat ingin menyakiti orang. Saya langsung tahu saya jadi balas dendam. Aduh. Bagus sekali. Kalau begitu, sekarang aku bisa pensiun dengan tenang. ayah, aku belum paham. Aku masih harus belajar darimu. Paman, tetaplah di Jubauge. Di sini, jadi penopang kokoh. Aku akan segera pergi. Kamu. Zhang Feng pergi? Kita kan sudah bersepakat sebelumnya. Ini adalah hal terakhir. Selanjutnya, aku akan mengambil alih Jubauge. Aku mengerti. Maaf. Yah, dua tokoh itu, keduanya berada di jalan yang sama. Kita akan saling mendukung nanti. Yah, kau. Apa kau sudah siap pindah? Kau begitu terburu-buru untuk... Aku akan pindah. Tentu saja tidak. Aku tidak ingin kau pindah. Yah, aku... Maksudku, setiap hari, kau begitu sibuk, tidak punya waktu untuk mengurus Dodo, apalagi dia hampir memulai sekolah. Butuh antar jemput setiap hari, tinggal di rumahku saja. Aku biasa pulang pergi kerja, bisa antar jemput dia juga. Yah, bagaimana menurutmu? Pendapatmu juga masuk akal. Menyerahkan pada orang asing? Saya memang agak tidak yakin. Lebih banyak lagi, kamu suka tempat bibiren, kan? Duo-duo menyukai bibiren. Duo-duo tidak ingin pergi. Pipi juga menyukai duo-duo. Apakah duo-duo tinggal di sini? Baiklah, ayah. Kita bisa terus bersama Bibi Ren? Banyak sekali ini. Kita harus bertanya pada bibiren.